Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Di video kali ini, saya akan membahas soal nomor 5 rasanya dari latihan yang ada di pekan ketiga di LMS. Seperti biasa, mari kita baca soalnya. Oke, masukkan input terdiri dari dua baris, di mana masing-masingnya menyatakan bilangan bulat X dan Y. Jadi saya akan punya dua buah variabel X dan Y. Oke. Nah, kemudian keluaran berupa nilai boolean yang menyatakan hasil integer division. Wah, panjang nih kalimatnya ya. Pelan-pelan. Keluaran berupa nilai boolean gitu ya. Jadi outputnya adalah boolean. Ingat ya, boolean itu hanya bisa true atau false. Nah, nilai booleannya ini menyatakan apa? Menyatakan hasil integer division dari X dan Y. Oke. Hasil integer division itu berarti begini ya. Sama dengan hasil X modulo Y. X modulo Y. Oke. Ini sih soalnya cukup straightforward ya. Jadi tinggal mengikuti soal saja ini sih. Jadi nanti dia akan menyatakan true, gitu ya. Dia harus mengembalikan true, mencetak ya ini. Di sini mencetak ya. Lihat nih di resultnya. Dia akan mencetak true kalau hasil integer division dari X dan Y itu sama dengan X dimodulo dengan Y. Gitu ya. Jadi ini nanya, hasil integer division dari X dan Y itu sama nggak ya? Karena nanya, jadinya kita pakai operator perbandingan. Sama nggak ya dengan hasil modulo X dan Y gitu ya? Oke. Oke, kita tulis seperti biasa. Karena kita mau menggunakan bilangan bulat X dan Y, maka ini harus diisi dulu ya. Seperti biasa, saya akan mengisinya dengan memanggil fungsi input, kemudian saya masukkan ke dalam variabel X. Kemudian yang kedua, saya juga akan panggil input untuk variabel Y. Gitu. Ya. Nah, karena seperti biasa, input ini dapatnya string gitu ya, si X-nya, maka saya harus mengkonversi menjadi integer. Kemudian saya simpan di X1, kemudian integer Y-nya saya simpan di Y1. Ya, saya akan punya dua lagi variabel untuk menyimpan. Nah, misal kita ikutin inputnya ya, jadi usernya memasukkan 8 gitu pas di baris pertama, usernya masukkan 8, maka yang dia terima adalah string 8. Pada saat baris kedua, usernya memasukkan string 3 gitu ya, mengetikkan 3, maka yang diterima adalah string 3 gitu ya. Nah, kemudian diubah nih ya si isinya X yaitu 8, string 8 menjadi bilangan bulat, ini isinya jadi 8 dan ini isinya jadi bilangan 3. Oke, beres di bagian datanya, angkanya. Sekarang kita lihat dia akan mencetak true kalau ini gitu ya. Jadi ya udah kita tinggal tulis aja di print gitu ya. Print, lihat nih ya. X Y sama dengan X. Nah, gitu. Panjang ya. Nah, saya akan coba menjelaskan lebih detail terkait argumen print ini gitu ya. Karena ini kan bukan string biasa. Ya. Jadi ini karena sudah diterangkan berkali-kali gitu ya, jadi saya akan skip. Jadi saya akan langsung ke sini. Kalau misalnya kode yang dieksekusi sekarang adalah pada baris yang terakhir, maka apa yang dia lakukan? Sebenarnya kita memerintahkan komputer untuk mencetak sesuatu yang ada di dalam argumennya itu kan ya. Nah, kita lihat sesuatu yang di dalam argumennya itu apa? Argumennya apa nih, print?
oh ternyata sepanjang ini, itu kan nggak ada komanya, berarti itu satu tuh, gitu. Satu value itu gitu. Nah ini kan value-nya lebih kompleks dari biasanya gitu ya. Biasanya kalau value-nya cuma string aja atau isi satu variabel itu kan langsung dicetak. Tapi kalau ini adalah serangkaian variabel-variabel gitu ya, variabelnya lebih dari satu, ada 4 nih. Nah kemudian ada 3 operator gitu ya. Ingat kalau ada 3 operator artinya saya harus menentukan presidensinya, mana yang duluan dikerjakan gitu ya. Oke, pertama adalah kita lihat ya, ininya aja nih, operatornya aja. Ada operator, apa namanya? Operator integer division, ada operator sama dengan, perbandingan, ada operator modulo. Mana dulu yang saya kerjakan? Nah, komputer itu hanya bisa membandingkan 2 saja gitu. Jadi 2 dulu, terus 2 lagi, terus 2 lagi gitu. Jadi nggak bisa sekaligus 3 operator gini gitu ya. Jadi komputer akan melihat hanya 2 operator pertama untuk dicek mana yang presidensinya lebih tinggi gitu. Ya, berarti yang mana yang diperiksa? Yang diperiksa adalah 2 pertama yang ini gitu. Agak segini ya, 2 operator pertama kan itu integer division sama dengan gitu. Yang persennya nanti dulu. Oke. Nah, di antara integer division dengan sama dengan itu mana yang presidensinya lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah yang operator matematika ya, yang integer division. Maka kita akan mengerjakan yang kiri dulu, yang ini dulu. Oke. X ini isinya apa? X ini isinya adalah, nah salah lagi kan saya. X ini isinya adalah string 8. Nah, ini pasti akan error. Kenapa? Karena string 8 itu tidak bisa dioperasikan dengan menggunakan integer division ya. Integer division ya harusnya operannya ya integer gitu ya. Jadi saya tidak pakai yang X, tapi kita pakai yang X1 yang tadi. Y1, X1 yang tadi sudah di convert ya. Oke, jadi X1 isinya apa? X1 isinya 8. Ini sama aja saya bilang gitu ya. Terus di modulo di integer division pembagian bilangan bulat dengan Y1 gitu ya. Ya. 8 dibagi dengan 3 integer division dapatnya berapa? Dapatnya 2 ya. Kan 2 jadi 6, sisa 2 gitu ya. Oke, jadi hasilnya adalah 2. 8 dibagi 3 itu 2. Nah, maka bagian yang kotak ini yang tadi dikerjakan duluan gitu ya. Ini hasilnya adalah mengembalikan 2. Nah, sekarang kita operasikan yang tadi ini yang di dalam sini gitu. Kita taruh semua nih yang apa sisanya gitu ya. Ini saya pakai warna hijau lagi. Nah, ininya udah selesai ya. Berarti ini sama dengan X1 persen Y, gitu ya. Oke, sekarang sudah berubah jadi ini printnya. Nah, sekarang ada berapa operator? Operatornya ada 2 sekarang, tinggal 2 gitu ya. Jadi kan 3 ya, sekarang berkurang jadi 2 karena integer division-nya sudah dievaluasi, sudah dieksekusi. Nah, sekarang antara operator sama dengan operator perbandingan dengan operator matematika modulo itu presidensinya kan lebih tinggi yang operator matematika ya, yang modulo ya. Jadi artinya yang bagian ini, yang bagian kanan itu sekarang dikerjakan duluan gitu. Yang tadi kan yang bagian kiri, sekarang bagian kanan dikerjakan duluan. Oke, maka misalnya 1 ya. X1-nya berapa? X1-nya 8. Di modulo dengan berapa? Ya satunya 3. 8 modulo 3 berapa? Jadi sisa dari pembagian 8 dibagi 3. 8 dibagi 3, 2. Sisanya 2. Gitu. Ya. Berarti ini hasilnya adalah, ini hasilnya 2. Gitu ya. Udah ya? Nah, hasilnya 2. Berarti tinggal sisanya. Tadi mana aja nih? Kita copy paste lagi nih sisanya. Itu tinggal yang ini kan, 2 sama dengan ini yang baru ini, 2 itu hasilnya. Ini ya. Nah,
Sekarang udah tinggal satu tuh operatornya, tinggal operator perbandingan. Operator perbandingan ini kembaliannya adalah bukan bilangan bulat seperti modulo atau ini ya, atau integer division, tapi dia nilai kembaliannya adalah boolean antara true sama atau false. Apakah 2 sama dengan 2? Jawabannya iya gitu, 2 sama dengan 2. Maka ini terakhirnya dievaluasi, dia mengembalikan nilai true gitu. Jadi sebenarnya saya mencetak printnya begini gitu, perintahnya jadi begini. Maka ya udah komputer akan mencetak tulisan true gitu ya. Oke. Jadi kalau inputnya tadi 8 dan 3 seperti yang di sini memang resultnya adalah true gitu. Gitu ya. Kalian bisa coba dengan bilangan yang lain gitu yang hasilnya false. Oke, sekarang kita kerjakan di sini. Jadi tadi inputnya ada 2 ya, X sama Y. Input, kemudian yang Y juga input. Kemudian seperti biasa di casting. Y1 itu tempat menyimpan hasil perubahan dari Y. Outputnya adalah print X integer, X1 ya, jangan lupa ya nanti errornya. Y1 sama dengan X1 modulo Y1. Oke. Oke ya. Nah ini jadi kalian bisa coba kalau inputnya 89 itu false. Kalau 081 true, 121 11 false, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sangat straightforward ya, jadi harusnya lebih ringan ketimbang soal-soal yang sebelumnya. Oke. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.